Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Fam. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Fam atau justru dalam hubungan Twin Fam, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe, kalau ada komentar silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin membahas mengenai inspiration pada hubungan Twin Fam atau mengapa sih inspiration ini terjadi atau mengapa sih inspiration ini diperlukan pada hubungan Twin Fam. Jadi sebenarnya inspiration ini fase yang tidak lepas dari hubungan Twin Fam atau rata-rata Twin Flame memang mengalami namanya separation gitu. Jadi sebenarnya ini fase yang dibilang sangat penting atau justru yang paling krusial dalam hubungan Twin Flame gitu. Jadi perlu diketahui bahwa perjalanan Twin Flame adalah sejatinya adalah perjalanan spiritual. Nah, di mana perjalanan spiritual itu fase di mana kita bisa melepaskan segala kemelekatan dan ego kita gitu. Di mana kita diangkat ke tahap yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, separation ini menjadi bagian yang sangat penting gitu. Oke, jadi Twin Flame ketika bertemu gitu ya dekat masa bubble phase gitu ya, itu akan saling melekat satu sama lain. Terutama feminine itu akan merasa sangat terikat sekali dengan masculine. Jadi kalau sekali nggak ada kontak, itu kita kayak panik sendiri. Kita kayak takut sendiri gitu. Atau kita kayak nggak mau lepas. Intinya kita nggak mau lepas dari masculine kita. Atau dari pasangan twin flame kita. Jadi tiap hari tuh kita kayaknya mau ngechat terus. Pengen kontak itu selalu ada. Pengen koneksi itu selalu ada. Pengen nggak terputus gitu. Ya sejatinya kalau twin flame memang nggak terputus. Cuman biasanya feminine akan punya ketakutan-ketakutan seperti itu. Jadi di mana misalkan maskulinnya cuman di read doang atau nggak membales gitu ya, itu biasanya femininnya panik. Biasanya tetap ngejar terus gitu, ngejar maskulinnya, pengen dapetin kabar, pengen tahu bagaimana. Tapi justru itu yang mendorong maskulin pergi juga salah satunya, atau mungkin bisa berbagai macam hal lainnya juga gitu. Jadi setelah masa bubble phase semakin dekat gitu ya, memang ada tahap di mana maskulin akhirnya perlahan mulai menjauh gitu. Entah dorongan dari femininnya atau berbagai macam hal gitu, kayak menarik diri lah. Dimana itu yang men-trigger perjalanan spiritual awakening dari divine feminine gitu. Ya, intinya selama masa bubble phase itu mungkin entah terjadi pertengkaran atau satu dan lain hal yang membuat keduanya harus terpisah. Atau memang kita dibuat kita jadi nggak bisa kontak satu sama lain. Biarpun secara 5D kita selalu terhubung dengan pasangan twin flame kita. Karena kita selalu berbagi energi dan sharing perasaan juga gitu. Tapi ketika kita nggak bisa kontak dengan twin flame kita, itu rasanya sakit sekali. Khususnya untuk feminine yang maskulinnya nih mulai tiba-tiba menjauh. Jadi biasanya kita bisa melekat dengan apapun gitu loh. Tapi twin flame kita ini yang menjadi yang paling melekat gitu dari diri kita. Kita bisa kehilangan apapun. Kita bisa mengorbankan apapun. Asalkan kita nggak kehilangan twin flame kita. Kita bisa melakukan apa aja supaya kita bisa bersama dengan twin flame kita. Biasanya seperti itu gitu. Tapi itulah yang harus kita bisa lepaskan. Karena memang twin flame kita menjadi sosok yang paling 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 melekat gitu. Makanya saat separation pun pasti akan sangat menyakitkan gitu. Justru ketika maskulin jauh, ini divine feminine-nya ke-trigger, mulai deh perjalanan spiritual awakening-nya, biasanya masa the dark night of the soul-nya terjadi. Entah berbagai macam hal terjadi, hal-hal buruk terjadi, mungkin kita kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan materi, dan berbagai macam hal mungkin yang sangat buruk yang bisa menimpa kita gitu. Jadi segala macam hal yang melekat dari kita tuh yang diambil satu persatu. Ya bisa juga memang keluarga terdekat juga gitu. Ya entah hubungan dengan kerabat, pasangan, keluarga atau segala macamnya itu kayak tiba-tiba berubah juga bisa gitu. Karena udah nggak ada kecocokan energi lagi. Tapi memang pada dasarnya apa yang melekat dari kita tuh yang diambil gitu. Nah, twin flame ini yang paling melekat memang yang akan diambil biasanya gitu. Karena kita paling melekat dengan twin flame kita bisa mengorbankan apapun. Misalkan kita kita
punya sesuatu yang berharga. Sebenarnya buat kita itu berharga banget. Tapi demi twin flame kita, demi kita bisa bersama twin flame kita bisa melepaskan itu, gitu. Kita bisa melepaskan apa aja kecuali twin flame kita. Biasanya seperti itu. Gitu. Memang twin flame ini menjadi sosok yang paling kita nggak mau kehilangan. Kita paling melekat. Tapi memang itu yang diambil, gitu. Karena memang separation ini sebenarnya adalah fase yang diperlukan untuk kebangkitan spiritual kita atau perjalanan spiritual kita. Ya, jadi sekali lagi perjalanan twin flame ini sebetulnya bukan cintanya yang harus dia digarisbawahi, tapi perjalanan spiritualnya, di mana kita dicoba ditingkatkan ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Gitu. Kita belajar yang namanya melepaskan segala kemelekatan, melepaskan ego. Karena melepaskan kemelekatan itu ya sama juga kita melepaskan ego kita. Gitu. Kita mulai dari situ belajar yang namanya berserah. Gitu. Karena ketika divine masculine entah entah terjadi apapun, jadi yang dimana ada situasi yang entah pertengkaran bisa, pokoknya ada situasi di mana keduanya nggak bisa konteks satu sama lain. Ya biasanya memang paling umum adalah terjadinya pertengkaran atau mungkin bisa juga maskulinnya pergi ke orang lain atau berbagai macam hal terjadi. Intinya nggak bisa konteks satu sama lain, atau maskulinnya memblokir atau femininnya juga memblokir atau keduanya juga memblokir. Intinya terjadi separation di sana. Ya paling sangat menyakitkan tentu saja. Gitu karena twin flame kita yang paling melekat ke kita gitu. Nah, biasanya ketika maskulin mulai menjauhkan diri ini, femininnya mau bagaimanapun akan mengejar. Gitu. Seperti yang saya bilang, kita bisa kehilangan apapun, kita bisa mengorbankan apapun, asalkan kita bisa mendapatkan twin flame kita, atau kita bisa bersama dengan twin flame kita. Makanya, kalau pertama-tama kita bertemu twin flame kan, kalau kita berdoa, biasanya kan selalu pengen biar bisa dibersatukan dengan twin flame kita. Atau bagaimana sih kita akan cari tahu terus bagaimana sih supaya kita bisa makin dekat atau kita bisa bersama dengan twin flame kita. Pasti. Pasti kita akan mencari apapun gitu caranya. Dan makanya ketika maskulin ini menjauh, feminin akan melakukan berbagai macam upaya apapun akan dikorbankan supaya bisa bersama maskulin ini. Tapi tetap aja nggak akan bisa juga. Maskulin akan tetap pergi juga pada akhirnya. Gitu. Dimana sampai pada satu titik femininnya ini capek dan surrender. Karena memang nggak ada jalan lain untuk feminin selain surrender. Maskulin nggak bisa dikejar seperti itu terus, nggak ada gunanya gitu. Justru makanya melalui inspiration ini kita belajar yang namanya berserah. Kita menyerahkan perjalanan kita ke tangan Tuhan, di mana sebetulnya semua udah ada skenario nya kok. Gitu. Kita percayakan aja seluruh hidup dan perjalanan kita ke tangan Tuhan. Intinya kan itu, gitu. Jadi inspiration ini menjadi bagian terpenting. Kalau kita nggak dipisahkan dengan tim kita nggak akan belajar yang namanya berserah. Kita nggak akan belajar yang namanya melepaskan kemelekatan. Kita nggak belajar melepaskan yang namanya kita mengontrol segala sesuatunya. Kita nggak kembali ke Tuhan, gitu. Kita akan mencoba apapun, gitu. Yang sebenarnya nggak ada gunanya, gitu. Makanya akhirnya biasanya kita akan belajar yang namanya self love, melakukan inner work, meditasi, berdoa, gitu, healing, gitu. Karena itu yang diperlukan, gitu. Kalau inspiration itu nggak terjadi, kita pun biasa nggak akan melakukan itu. Kita nggak akan mencoba untuk meditasi, kita nggak akan mencoba untuk healing, ataupun kita melepaskan segala kotoran-kotoran di dalam diri kita. Mencoba mengobati trauma, melepaskan trauma, gitu ya. Kita nggak belajar untuk surrender, kita nggak belajar untuk melepaskan segala kemelekatan. Pasti seperti itu. Kalau inspiration itu nggak terjadi, kita akan selamanya terus melekat ke pasangan twin flame kita. Gitu. Jadi justru inspiration ini yang membawa kita ke hal-hal seperti itu. Justru itulah yang terpenting dalam perjalanan spiritual kita, perjalanan awakening kita. Melalui inspiration itu memang harus di-trigger seperti itu, memang sangat menyakitkan. Udah pasti sangat menyakitkan, menguras air mata, menguras energi, gitu. Udah pasti. Karena twin flame ini yang paling paling segalanya untuk kita, yang kita paling melekat.
Makanya ketika itu yang diambil, itu yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Kayak hidup kita hilang, dunia kita hilang, gitu. Tapi setelah itulah, justru karena itulah kita belajar yang namanya berserah. Gitu. Kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Kita belajar yang namanya surrender. Kita belajar yang namanya self love. Kita belajar yang namanya healing. Kita belajar yang namanya inner work. Gitu. Kita nggak memaksakan segala sesuatunya. Kita berserah pada Tuhan. Kita belajar berserah pada semesta. Gitu. Ada yang mengatur. Kita dihadapkan pada situasi seperti itu. Kita diingatkan kalau kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Gitu. Ada yang mengatur. Ada yang menguasai segalanya. Ada yang punya skenario. Kita dihadapkan pada hal-hal seperti itu. Itu sebetulnya sejatinya adalah untuk meningkatkan diri kita ke tahap yang lebih tinggi. Itu emang penting untuk awakening kita, perjalanan spiritual kita. Makanya spiration itu tahap yang sangat diperlukan sebetulnya. Nggak hanya untuk feminin, maskulinnya pun sama. Gitu. Nanti setelah femininnya move on, bisa inner work healing, udah bisa melepaskan segalanya, disitulah biasanya maskulin ketarik kembali. Gitu. Maskulin pun biasanya mengalami proses yang sama juga. Ya, bisa juga di Dark Night of the Soul terjadi gitu. Maskulin pun jadi harus melepaskan segala egonya dia gitu, melepaskan segala kemelekatannya dia juga. Jadi yang diproses itu nggak hanya feminin, maskulinnya pun harus diproses juga gitu. Jadi kotoran-kotorannya tuh harus dilepaskan dulu gitu. Memang harus terjadi melalui inspiration ini. Jadi di mana keduanya melakukan namanya pembersihan dulu masing-masing, sendiri-sendiri dulu gitu. Emang nggak bisa berbarengan, kita nggak bisa sama-sama dengan tim-tim kita. Karena jika inspiration itu nggak terjadi, tim-tim ini biasanya akan saling men-trigger satu sama lain. Misalkan kita mudah ke-trigger dengan perlakuannya dia, atau perkataannya dia, atau apapun, atau bahkan dengan energinya aja. Kita twin flame itu bisa ke-trigger satu sama lain. Misalkan kita nggak suka dengan sifatnya dia yang kayak begini-begini, atau saya ngechat dia tapi nggak dibales atau nggak digubris. Itu hal-hal apapun kita bisa ke-trigger. Sebaliknya juga seperti itu. Dia juga seperti itu. Jadi akan men-trigger satu sama lain. Yang biasanya justru yang terjadi adalah biasanya yang men-trigger itu ternyata sifat kita juga. Kita ke-trigger dengan perlakuannya dia, ternyata kita pun persis seperti itu. Jadi kita sebenarnya dihadapkan pada cermin, oh sebenarnya diri kita pun seperti itu. Gitu. Jadi memang twin flame seperti itu. Jika separation itu nggak terjadi, yang terjadi hanyalah bentrokan energi terus seperti itu. Akan saling menyakiti terus. Gitu. Akan men-trigger terus satu sama lain. Ya, makanya sampai tahap di mana entah biasanya pasti satu dan lain hal itu kayak dipisahkan aja. Apapun yang situasi yang terjadi itu kayak bener-bener dibuat harus berpisah. Ya entar terjadi salah satunya memblok atau keduanya memblok ataupun nggak memblok juga nggak bisa juga. Tapi yang penting intinya adalah tidak ada komunikasi gitu. Dimana keduanya memang harus menjalani fasenya dulu masing-masing. Perjalanannya dulu masing-masing. Lakukan pembersihan dulu dari luka masa lalu, luka batin, trauma, gitu ya. Ya, tapi justru inspiration ini menjadi bagian yang sangat penting. Karena inspiration itu terjadi, kita belajar melepaskan dari apa yang paling melekat dari diri kita. Di mana tim kita ini yang sejatinya sesuatu yang paling melekat gitu. Kita bisa mengorbankan apapun, kita bisa melepaskan apapun, kita bisa merelakan apapun asalkan bisa bersama tim kita kan seperti itu kan. Jadi tim ini jadi yang paling melekat gitu. Tapi justru itu yang diambil gitu. Karena pada sejatinya kita harus bisa yang namanya melepaskan kemelekatan itu gitu. Dan itulah yang sejatinya perjalanan spiritual ya seperti itu gitu. Karena sejatinya perjalanan twin flame adalah perjalanan spiritual di mana kita kita diangkat ke step yang lebih tinggi lagi gitu. Vibrasi kita pun akan dinaikkan juga nantinya gitu. Memang prosesnya akan sangat menyakitkan. Kita kan bisa lama di low vibration, kita akan mengalami yang namanya roller coaster perasaan, segala macam trauma keluar gitu. Ya, the dark life of the soul muncul gitu. Jadi memang bisa kita mengalami segala macam kehilangan jabatan, pekerjaan dan segala macam. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika separation dengan pasangan twin flame ini terjadi gitu. Karena yang paling melekat dari diri kita ya twin flame kita. Kita bisa kehilangan apapun. Tapi ketika kita kehilangan twin flame kita ini sangat menyakitkan gitu. Ya, artinya kita paling melekat ke twin flame kita.
Tapi memang itulah intinya. Kita harus bisa belajar yang namanya berserah. Kita belajar yang namanya melepaskan kemelekatan. Kita belajar yang namanya melepaskan ego. Kita belajar yang namanya melepaskan kontrol gitu. Sebenarnya kita nggak punya kontrol apa-apa. Kita nggak bisa memaksakan apa-apa. Ada yang punya skemanya sendiri gitu. Ya kita ya cukup menjalani aja. Kita menerima aja. Kita berserah aja gitu. Kita nggak bisa memaksa seperti apapun. Mas kalian tetap akan lari gitu. Tapi ketika kita berserah itu biasanya kan menarik dia juga gitu. Tapi itu semua ada waktunya juga masing-masing. Femininnya diproses, maskulinnya pun diproses. Memang harus melewati yang namanya separation. Harus menjalani prosesnya dulu sendiri-sendiri gitu. Sampai keduanya dibersihkan. Secara energi pun baru lagi gitu. Makanya ketika nanti pada waktunya harus bertemu kembali dan ditakdirkan untuk union, keduanya sudah nggak punya atau udah nggak berlandaskan ego lagi gitu. Makanya ketika union itu terjadi, itu akan langgeng biasanya. Karena sudah murni gitu loh. Nggak ada energi-energi yang negatif lagi gitu. Udah nggak ada trauma lagi, udah nggak ada luka batin lagi gitu. Atau luka-luka masa lalu lagi gitu. Karena itu udah kita udah melepaskan itu semua. Kita sudah melewati proses itu. Memang harus dilalui secara masing-masing sendiri-sendiri gitu. Maskulinnya menjalaninya sendiri, femininnya menjalaninya sendiri. Memang biasanya feminin yang memulai lebih dulu gitu. Memang sangat menyakitkan dan seperti kita hanya berjalan sendirian aja gitu. Kayak kita nggak punya teman-teman gitu. Kayak kita mau cerita ke teman-teman pun kayak nggak akan mengerti juga. Seolah kita sendirian gitu. Memang benar-benar sendirian. Jadi sepertinya seperti itu gitu. Tapi memang seperti itu kok. Nggak apa-apa gitu. Semua memang ada prosesnya juga. Semua memang ada waktunya juga gitu. Jadi memang separation ini merupakan fase yang sebetulnya diperlukan untuk justru untuk kebangkitan spiritual kita gitu. Jadi memang harusnya terjadi. Kalau nggak melewati separation itu, kita nggak tahu yang namanya self love. Kita nggak belajar yang namanya surrender. Kita nggak belajar yang namanya berserah. Kita nggak belajar yang namanya meditasi. Kita nggak kembali pada Tuhan. Kita nggak coba menjalankan atau melakukan inner work. Seperti itu. Kita nggak mencoba mengobati luka-luka masa lalu kita. Kita nggak mencoba mengobati trauma kita. Tapi dengan inspiration ini, kita belajar itu semua. Gitu. Gimana sampai akhirnya kita bisa melepaskan segala kontrol kita, melepaskan segala kemelekatan kita, melepaskan segala ego kita. Gitu. Ya, jadi memang sebetulnya inspiration itu diperlukan kok. Gitu. Bagian yang memang itu memang terjadi gitu. Emang itu diperlukan untuk kebangkitan spiritual kita, perjalanan spiritual kita. Gitu ya. Oke, mungkin podcastnya sampai situ dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Untuk teman-teman yang pengen konsultasi, curhat, cerita, atau sharing, teman-teman bisa mengkontak saya atau menghubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi silahkan cek aja. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.